Halo, selamat malam semuanya, teman-teman dan ibu dosen saya, Ibu Aisyah Nasution. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang judulnya ialah dampaknya COVID-19 terhadap operasional barang dan jasa. Nah, yang pertama itu kenapa bisa imbasnya kepada kita Indonesia selaku sektor industri barang dan jasa. Kan setahu saya itu Indonesia ialah negara yang terus berputar dalam ekonominya. Nah, hari ini dan dunia ini telah melihat Indonesia kita ini dibilang bukan stop ya, cumanya lambat dalam memproduksi barang dan jasa tersebut. Karena kalau kita lihat wabah Covid ini sudah langsung terasa efeknya, bukan di sektor perekonomian juga, ada di sektor pariwisata, di sektor dan lainnya. Nah, penurunan harga komoditas ini terhadap barang dan jasa membayangi konsumen komoditas besar di Indonesia. Imbasnya ke Indonesia ialah menurunnya kinerja ekspor dan impor, itu yang pertama, baik barang maupun jasa. Kinerja pertumbuhan ekonomi ini utama sektor-sektor yang terdampak terhadap akomodasi, transportasi, retail, dan manufaktur. Defisit neraca transaksi yang berjalan akibat penurunan perdagangan barang dan penurunan wisma berpotensi mendorong peningkatan CAD, penurunan resiko investor, menurun pelarian investor ini pada safe haven. Potensi penurunan penerimaan antara lain yaitu bea cukai. Nah, pemerintah ini sekarang berharap tekanan ini bisa mereda di kuartal pertama di 2020. Beberapa kalau saya lihat pengamat yang melihat dampaknya ini akan lebih berat lagi di perekonomian, apalagi di wabah seperti ini ada di pulau-pulau atau di provinsi yang sangat parah, apalagi khusus di provinsi itu yang selalu mengekspor impor barang dan jasa itu ke luar negeri karena yang semacam barang atau merek-merek terkenal itu untuk impor ke luar negeri itu tertahan. Nah, jika itu barang tertahan dan jasanya juga, maka saya pun bingung untuk menjelaskan dampak seperti ini. Karena kalau saya lihat ini dia seperti cuman ya, adanya pelambatan terhadap barang dan jasa. Nah, memang kalau dampaknya ini sudah sangat terasa di kalangan masyarakat. Yang paling pertama itu ada ekonomi. Nah, kita bisa lihat di luar itu banyak yang di PHK, banyak lagi yang dipulangkan, tidak dikasih gaji. Kenapa? Karena itu peraturan pemerintah. Nah, justru peraturan pemerintah ini pada bos-bos yang punya pekerjaan justru mengambil langkah sangat pusing. Nah, mereka kalau sudah sangat pusing, langkahnya apa? Pasti PHK dong. PHK atau digaji setengah. Nah, kita langsung masuk aja ya. Kedua dampaknya ialah pemerintah melakukan mitigasi risiko terhadap penurunan kinerja, pertumbuhan ekonomi domestik akibat pelambatan ekonomi dan perdagangan global, penurunan harga komoditas, dan penurunan penerbangan serta pariwisata, memulai stimulus dan perekonomian guna menjaga momentum pertumbuhan. Selain itu, kebijakan fiskal ini dari sisi penerimaan yaitu stimulus dari sektor yang terdampak. Nah, dikarenakan ini semua jajaran dari menteri ini mengumumkan bahwasanya pajak hotel dan restoran itu dibayar pemerintah dengan DAK. DAK itu mencapai 3,3 triliun.
Nah, meskipun adanya kompensasi dari pemerintah ke daerah belum tentu seimbang karena PAD yang lebih saja besar yang kita terima. Saat ini pergerakan dan penyebaran virus corona begitu cepat, bahkannya sudah menyebar luas. Untuk itu, kebijakan fiskal yang baik dari sisi pengeluaran maupun dari sisi penerimaan akan senantiasa bergerak untuk menyesuaikan dengan perkembangan dari wabah corona ini. Nah, dari kesimpulan saya itu kita sama-sama ya berharap, kita berpikir positif serta optimis virus corona ini tidak berlalu lama. Kenapa? Karena mitigasi resikonya yang dilakukan pemerintah harus diimbangi dengan upaya optimal dalam mengatasi musuh terbesar masa Indonesia saat ini, yaitu ketakutan dan kepanikan. Nah, sekian dari presentasi makalah saya hari ini yang dampak dari operasional barang dan jasa ya. Selamat malam kawan-kawan dan semoga sehat selalu.